抱元守一。此就4重的门槛了，你们所有人都得死！怎么可能？生死剑的法。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-494. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 493. Kemarin pemimpin Istana 5 Elemen telah menyombongkan rencananya, yang mana dia itu sangatlah yakin kalau saat ini para murid dari 5 sekte utama telah berhasil dihabisi oleh para muridnya. Hanya saja kesombongannya itu langsung dibungkam oleh kedatangan Muyun bersama para murid lainnya, karena mereka itu masihlah selamat dari serangan para murid Istana 5 Elemen. Selain itu, semua harta yang ada di benua Fengyuan telah menjadi milik Muyun. Kabar ini sama sekali tidaklah dapat dipercayai oleh Huo Xingjin, karena tidaklah mungkin Muyun seorang bisa mengalahkan para muridnya. Para ketua dari 5 sekte utama tidak akan memberikan pengampunan kepada Huo Xingjin. Hanya saja di tengah semua itu, Muyun harus mengalami ujian guntur kesengsaraan, di mana ini segera dimanfaatkan oleh Huo Xingjin agar bisa menghabisi Muyun. Tapi Jiwer datang dan tidak akan membiarkan suaminya dilukai. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Muyun tengah fokus dalam menyerap petaka guntur surgawi agar bisa meningkatkan ranahnya. Selama proses ini berlangsung, tubuh fisik Muyun mengalami beberapa perubahan, yang mana tentu ini berasal dari tubuhnya di masa lalu yang telah terluka parah. Muyun yang memang sudah sering melakukan ujian kesengsaraan guntur tidaklah kesulitan dan dapat memprosesnya dengan mudah. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau pertarungan masihlah terus terjadi antara 5 ketua sekte utama berhadapan dengan Huo Xingjin. Ia benar-benar sudah ditekan habis. Para murid yang melihat hal itu tentu menjadi senang, sebab dengan kalahnya Huo Xingjin, maka Istana 5 Elemen akan berakhir juga. Hanya saja Huo Xingjin tiada niatan untuk kalah di sini. Maka karena itulah dia pun langsung saja melakukan sesuatu, di mana formasi yang begitu besar pun telah dia ciptakan. Ini tentu saja mengejutkan para ketua, karena kekuatan Huo Xingjin telah melampaui apa yang mereka perkirakan. Dan formasi ini Huo Xingjin yakin betul para ketua sekte akan mati di sini. Serangan yang dirinya lancarkan telah berhasil membuat mereka terluka parah. Sekali lagi Huo Xingjin pun memberitahu kalau mulai sekarang tidak ada lagi kekuatan besar di dunia kecil 5 elemen selain Istana 5 Elemen miliknya. Siapapun yang berani menentang mereka akan bernasib sama seperti apa yang telah menimpa kelima sekte utama. Seram pun langsung saja dirinya lancarkan kepada para ketua. Teknik ini sepertinya hampir sama dengan apa yang sebelumnya murid Istana 5 Elemen lakukan, karena rantai-rantai tersebut akan menarik semua kekuatan dari para ketua dan menjadikannya sebagai milik Huo Xingjin. Selain itu, teknik mereka juga akan menjadi miliknya. Para murid yang melihat hal ini tentu tidak akan berdiam diri saja. Mereka mencoba untuk memberikan bantuan, tapi formasi ini terlalu kuat dan malah menyerang balik mereka. Huo Xingjin meminta para murid itu untuk bersabar karena setelah menghabisi para ketua, selanjutnya adalah giliran mereka. Tindakan Huo Xingjin benar-benar membuat ketua gunung kesal, karena dia itu sudah mempraktikkan teknik jahat yang sangat terlarang. Tapi Huo Xingjin tidaklah peduli karena dia akan menggunakan segala cara untuk menghabisi mereka. Proses penyerapan pun telah mulai dilakukan oleh Huo Xingjin.
Dirinya pun benar-benar merasa puas karena kekuatan yang dirinya dapatkan. 从今以后，五行小，此就4重的门槛了，你们所有人都得死！ Hanya saja semua itu akan segera terhenti sebab Muyun telah berhasil menyelesaikan kesengsaraan gunturnya, yang membuat ranahnya telah meningkat dan berada di ranah peribulu tingkat ke-10. Wo Xingjin sadar betul dirinya tidak boleh membiarkan Muyun berkembang, karena jika tidak, kedepannya dia akan mati di tangannya. Wo Xingjin mempercepat proses penyerapan itu. Sedangkan Muyun dan Jier malah saling bermesraan, yang mana Muyun memberitahu kalau ini bukanlah pertama kalinya dia menghadapi ujian kesengsaraan. Para murid lainnya begitu terpukau dengan kemampuan Muyun, karena proses kenaikannya itu benar-benar sangatlah cepat. Padahal baru 3 bulan yang lalu, Muyun berada di level yang sama seperti mereka. Namun kini kekuatannya sudah menyamai para ketua, atau bahkan mungkin ini jauh lebih kuat lagi. Muyun pun pergi untuk melakukan penyelamatan kepada para ketua. Dirinya harus segera menyelesaikan ini semua karena bagaimanapun masih ada ujian kesengsaraan lain yang telah menunggunya. Dengan sangat mudah, Muyun pun masuk ke dalam susunan formasi milik Wo Xingjin. Ini tentu membuatnya sangatlah terkejut, terlebih lagi Muyun datang tanpa takut sedikit pun. Muyun menerapkan beberapa segel dan tiba-tiba saja mendekati tubuh Wo Xingjin, karena dia tahu kalau petir surgawi akan segera menyambarnya. Dia memanfaatkan hal tersebut untuk bisa melukai Wo Xingjin, dan begini juga dia telah berhasil membebaskan para ketua. Jier tidak dalam duga dengan apa yang Muyun lakukan. Selain itu, dirinya juga telah menyerap lingkaran rantai hidup dan mati. Semua ini tidaklah diduga oleh Wo Xingjin, padahal rantainya tersebut sangatlah kuat. Namun di hadapan Muyun, semua itu sia-sia saja. Kesal diremehkan, Wo Xingjin langsung saja melakukan penyerangan. Sedangkan Muyun masih asik menyerap kekuatan ini, karena bagaimanapun ada Jier yang melindunginya. Dia dengan mudah mementalkan Wo Xingjin. Berhubung dia masih penasaran dengan identitasnya, jadi Jier sekali lagi memberitahu kalau ia adalah istri Muyun. Padahal tadi Denny sudah memberitahunya, apakah Wo Xingjin sudah lupa. Muyun pun telah berhasil menyerap semua rantai hidup dan mati, yang mana kekuatan yang berada di rantai itu merupakan kekuatan 5 elemen. Muyun pun akan menyatukannya pada tubuhnya. Selain itu, dia penasaran akan seberapa hebat kekuatan yang dirinya miliki. Seketika saja tubuh Muyun pun diselimuti oleh berbagai aura. Wo Xingjin tentu saja kesal melihat apa yang terjadi, karena ia membutuhkan ribuan tahun untuk mencapai hal tersebut. Namun hanya dalam hitungan sekejap malah dicuri oleh Muyun. Muyun pun mentertawakan hal ini dan berterima kasih kepadanya. Selain itu, dia pun memberitahu kepada para ketua sekte kalau saat ini dirinya telah mempelajari teknik yang dimiliki oleh mereka. Jadi untuk sementara waktu dia meminta kepada para tetua untuk memberikan dirinya kekuatan, sebab Muyun ingin melihat akan seberapa hebat kekuatan yang dirinya miliki. Melihat hal tersebut membuat Wo Xingjin tertawa, karena tubuh Muyun masih berada di ranah peribulu tingkat ke-10. Jadi tidaklah mungkin tubuhnya bisa menyimpan kekuatan sebesar tersebut. Tapi sepertinya Denny tidaklah tahu kalau Muyun adalah sosok Raja Peri. Jadi menerima kekuatan ini tidaklah masalah untuknya. Pada akhirnya seluruh kekuatan pun sudah masuk ke dalam diri Muyun. Ia meminta para ketua sekte untuk bersantai sebab dia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Oh, 那可真是辛苦你。哼，小子。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini ada beberapa orang yang telah datang yang sepertinya merupakan leluhur dari 5 sekte utama yang sebelumnya telah dikurung oleh Wo Xingjin. Kedatangan mereka kemari tentu tidak bukan adalah untuk mengalahkannya. Alhasil pertarungan pun kembali lagi terjadi. Sedangkan para ketua sekte lainnya segera membentuk pertahanan untuk bisa menghindari ledakan energi yang begitu besar. Untuk sementara waktu kita tidaklah tahu apa yang terjadi kepada Muyun.
阿天，辈们的事情就让小辈们去解决。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.